Sesuai petunjuk Bupati Banyuasin melalui surat edarannya, memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin untuk memberlakukan sistem belajar tatap muka di sekolah mulai 24 Agustus mendatang. Hal itu mendapat dukungan dari salah satu wali murid di Kota Pangkalan Balai, Dewi. Menurut wanita yang tinggal di Villa Bukit Indah Banyuasin 3 ini, belajar daring yang selama ini dilakukan kurang efektif, sebab kebanyakan anak lebih banyak bermain HP ketimbang belajar. Bukan hanya itu, adanya belajar daring, wali murid harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli kuota internet. Katanya dalam sehari harus punya uang Rp20.000 untuk beli pulsa agar anaknya tetap belajar. Karena belajar dari rumah kurang efektif. Kurang pengawasan dari guru. Lebih banyak main HP, terus banyak mengeluarkan biaya. Kalau sehari itu sekitar 20.000. Iya. Harus mengeluarkan biaya. Iya. Nah, kalau di sekolah itu enggak lagi itu. Tidak mengeluarkan biaya. Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banyuasin telah menyiapkan pola dan aturan sekolah tatap muka guna mencegah terjadinya klaster penularan COVID-19 di sekolah. Kabid SMP Diknasput Banyuasin mengungkapkan jika pihaknya telah menyiapkan pola dan aturan belajar tatap muka di sekolah, di antaranya menutup kantin sekolah serta membuat pola dual shift belajar bagi siswa, sehingga siswa yang hadir di sekolah akan berkurang hingga 50%. Kemudian yang paling menjadi perhatian yaitu kesiapan sekolah menyediakan tempat cuci tangan di setiap ruangan belajar. Nanti ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita di dalam pelaksanaan di tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, tentu sekolah harus memenuhi beberapa syarat sesuai dengan standar protokol COVID seperti menyediakan cuci tangan di setiap kelas, kemudian memeriksa suhu tubuh setiap siswa, kemudian juga menyiapkan APD di setiap sekolah yang dengan jumlah 3 unit, kemudian menjaga jarak peserta didik, kemudian tidak ada kantin yang buka, peserta didik harus membawa makanan dari rumah, kemudian jam belajar juga dipersingkat. Masuknya juga agak siang dengan harapan orang tua bisa membekali anaknya dengan makanan dari rumah. Kemudian pulangnya juga diatur. Sistem masuknya juga kita atur dengan sistem genap ganjil. Siswa yang genap dia akan masuk di minggu-minggu genap, siswa yang bernomor ganjil akan masuk di minggu-minggu ganjil. Sehingga jumlah peserta didik yang masuk pada setiap harinya hanya 50% dari biasanya. Sadiman mengungkapkan jika selama 3 bulan aktivitas belajar online di Banyuasin sangat tidak efektif dan cenderung menyulitkan siswa dan orang tua, lantaran keterbatasan gadget dan besarnya biaya kuota internet. Belum lagi kondisi geografis yang lebih banyak perairan di Banyuasin sering ditemui kualitas internet yang tidak maksimal. Di tingkat daerah tertentu seperti Banyuasin 2, Karangagung Ilir, kemudian Muara Sukian, itu tingkat keberhasilan untuk daring sangat kecil, mungkin hanya sekitar 40% saja. Kenapa? Karena yang pertama, jaringan sulit. Banyak orang tua yang tidak punya fasilitas. Oleh karena itu, dengan adanya surat edaran dari Bupati Banyuasin terkait rencana mulainya sekolah tatap muka pada 24 Agustus mendatang, pihaknya sangat setuju dan mengapresiasi langkah Bupati untuk menjaga kualitas kompetensi siswa Banyuasin. Demikian Zaironi, Harian Banyuasin melaporkan.